Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Pak Bagus dan teman-teman yang menonton video kali ini. Di pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah aplikasi dan komputer yaitu masih dengan cara penggunaan Power BI. Jadi sebelumnya di sini ada studi kasusnya. Itu kita pokoknya intinya kita sebagai mahasiswa yang baru bekerja di suatu perusahaan. Nah, di sini ada beberapa instruksi dari manajer yang intinya kita diminta membuat dashboard sederhana tentang kota mana yang menghasilkan pendapat paling besar tahun lalu, lalu genre film apa yang paling diminati, film apa yang paling banyak ditonton sepanjang 2025, pelanggan mana yang paling sering beli tiket, dan total komisi yang didapat perusahaan dari semua penjualan tiket. Intinya sederhananya itu instruksi-instruksi yang diminta. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Power BI-nya. Nah, di sini kita get data, cari eh, di mana data yang di mana folder yang menyimpan data tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki 5 file dan di sini kita masukin satu-satu agar datanya semuanya kebaca. Di sini kita mencet load. Tunggu di sini. Kalau di sini sudah masuk berarti sudah berhasil ke input datanya. Kita tunggu loading. Nah, sini sudah masuk data yang pertama itu customer. Kita lakukan ke lima filenya seperti tadi. Data, kita masukin yang official. Semua kita lakukan ke 5 filenya. Nah, sudah masuk lagi ke file yang ketiga. Oke, sudah masuk juga. Oke, file yang terakhir. Baik, sudah masuk semua. Nah, sebelum kita melakukan beberapa instruksi yang sudah diberikan tadi, sini kita awalnya itu disuruh untuk membuat eh, kolom baru.
di ticket sales. Terus kita pencet new column. Karena kita diminta untuk mencari total revenue, total pendapatannya. Ya. Kalau total pendapatan belum belum ketahuan, kita cari dengan rumus. Kita bikin kolom terlebih dahulu. Total pendapatan. Nah, rumusnya ini itu adalah tiket sales yang quantity lalu dikali tiket sales yang price. Karena kita mau nyari pun kita pencet enter. Nah, ini udah masuk, udah kita dapat total pendapatannya. Agar kita mudah ya, karena ini kita di Indonesia kita menggunakan rupiah. Ini rupiah. Ini juga sama, kita gunakan rupiah. Ya kita lebih memahami jumlahnya. Nah, lalu instruksi yang diberikan yang kedua adalah mencari kota mana yang menghasilkan pendapatan paling besar. Kita balik lagi ke, nah kita cari visual yang paling mudah untuk kita untuk dibaca, untuk dipahami. Sebenarnya banyak bentuk visual, kita bisa pilih salah satunya. Sini pertama kita milih, kita menggunakan funnel terlebih dahulu. Nah, karena yang dicarikan kotak mana, itu masukin kuantitinya dulu. Sini kita jabarin semuanya, semua file biar terlihat dengan mudah. Nah, lalu karena dicari tempat, kita masukin location city. Nah, ini udah dapat datanya. Tapi karena yang diminta tahun lalu, yang diminta tahun lalu, berarti kita pakai slicer. Karena ini data tahu sampai tahun sekarang sampai saat ini. Kita pakai slicer. Lalu kita masukin show time. Nah, ini supaya motong waktunya, ya. Bisa motong waktu sesuai yang kita minta. Karena yang diminta tahun lalu berarti 2024. Nah, ini Desember. Nah, kalau dilihat dari datanya, tahun lalu itu yang kota yang paling banyak melakukan pembelian itu Bekasi 197. Beda dengan tadi sebelum di slice itu paling banyak ya Tangerang. Tapi setelah dilihat tahun lalu ternyata paling banyak itu Bekasi. Nah, instruksi yang kedua, berarti itu instruksi yang pertama udah berhasil kita temukan kota paling banyak yang melakukan pembelian di tahun lalu 2024. Yang kedua itu genre yang paling banyak diminati. Di sini juga sama, banyak bentuk visual yang bisa kita pilih. Di sini saya akan pakai pie chart. Karena genre yang dicari, kita masukin quantity, dan kita masukin genre. Nah, di sini bisa ketahuan paling banyak genre yang paling banyak diminati adalah drama, yaitu 622. Ya. Kedua action menduduki ke tempat nomor 2, lalu romance. Jadi berarti dari data ini bisa merepresentasikan genre film apa yang paling diminati. Itu untuk instruksi yang kedua. Yang ketiga, kita buat page baru. Film yang paling banyak ditonton di tahun 2025. Nah, karena yang diminta hanya 2025 berarti tidak termasuk 2024. Kita pertama kita pakai di sini step bar chart nggak apa-apa. Di sini title karena kan filmnya judul filmnya kita masukin quantity. Jadi udah ketahuan. Nah ini kan nggak kelihatan angkanya tepatnya berapa. Di sini bisa kita setting. Formatir visual.
Lalu pencet yang data labels kita onin. Nah, di sini kelihatan. Berarti load promises yang paling banyak. Tapi yang diminta hanya tahun 2025. Berarti kita pakai slicer lagi. Kita potong agar kelihatan datanya yang hanya 2025 saja. Short. Ini 2024-nya kita pencet sampai Januari. Nah, di sini kelihatan berarti tetap load promises yang masih menepati um, nomor pertama ya, film yang paling diminati, yang paling banyak ditonton itu load promises yang jaraknya cukup jauh dengan yang peringkat kedua. Lalu instruksi yang selanjutnya adalah pelanggan mana yang paling sering beli tiket, paling setia. Ini karena pelanggannya banyak ya kita pakai matrix saja. Karena datanya juga cukup banyak. Kita pilih quantity dan kita pilih name. Sebenarnya bisa customer ID, bisa name customer. Tapi saya di sini milih name agar kita lebih jelas melihat namanya. Sebenarnya orangnya banyak ya. Tapi karena kita hanya ingin melihat yang mana yang paling sering melakukan transaksi. Nah, di sini kan tadi ada instruksinya itu kita ngelihat bukan jumlah tiket yang dibeli, tapi seberapa sering dia ngebelinya. Jadi seandainya beli 5 tiket, ya tetap kehitungnya satu transaksi, bukan 5. Jadi kita milih di sini bu value itu bukan, sebentar. Nah, value-nya di sini bukan sum tapi count. Ganti count. Terus kita atur short count. Nah, berarti yang kita dapat nih datanya, Anna Foley, Charles Williams, Jamie Flores, Jeremy Diaz, dan Nathaniel Perez itu adalah pelanggan yang paling sering membeli tiket, pelanggan setia ini. 8 transaksi mereka lakukan. Ya, di bawahnya juga tipis 7 dan 6. Tapi ya berarti kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 customer yang paling banyak melakukan transaksi. Lalu yang terakhir, kita disuruh ngeliat total komisinya. Kita balik ke table, bikin kolom baru. Bikin kolom baru lagi. Itu total komisi. Total komisi. Rumusnya itu total pendapatan ya dikali, kan tadi total komisinya itu 15% dari total pendapatan. Nah, karena 15% itu kan berupa persen, karena kita mau berupa desimal. Kita berarti 15% kita jadikan desimal, berarti 0,15. Pencet enter. Kita rubah jadi rupiah dulu. Kita udah lihat nih total komisinya. Ya, yang didapat dari setiap pendapatan. Lalu kita balik lagi ke visual. Nah, kita mau ngeliatkan total pendapatan sama total komisinya. Kita di sini bisa pakai card. Nah, sini kita masukin total pendapatan sama total komisi.
Bentar, ada kesalahan. Ternyata bukan pakai card ya. Karena kalau card hanya bisa masukin satu, kita pakai card new. Nah, di card new kita masukin total komisi sama total pendapatan. Nah, bisa kita lihat sebentar. Ini bisa kita lihat ya. Ini 66 M, 66 miliar. Yang ini 60, yang ini 9,9 atau bisa disebutnya 10 M. Ini jumlah total pendapatan, ini jumlah komisinya. Kalau lebih jelas coba kita rubah. Jangan berubah kartu, kita berubah matrix. Nah, ini lebih lebih gampang dibaca jumlahnya, totalnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.